Kita akan buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan hadir di acara webinar series ke-6 Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 kolaborasi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Wilayah 1. Kemudian, sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat, Sekretaris Wilayah ISMKI Wilayah 1, Abangda Muhammad Fahriza Winalda Nasution, Sarjana Kedokteran. Yang terhormat, pemateri pertama kita yaitu Dr. Indra Janis, Magister Kedokteran Tropis. Yang terhormat, pemateri kedua kita yaitu Dr. Linda Schumann, Magister Kesehatan Masyarakat, serta para panitia dan partisipan yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku MC memperkenalkan diri. Saya Ahmad Aziz Multazam Rangkuti, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, yang juga sebagai Staff Medical Education and Profession ISMKI Wilayah 1. Baiklah, saya akan membacakan rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, pengenalan pemateri pertama oleh moderator. Yang ketiga, penyampaian materi pertama dengan judul Prospek Vaksin COVID-19. Yang keempat, sesi diskusi. Kelima, break time. Keenam, pengenalan pemateri kedua oleh moderator. Ketujuh, penyampaian materi kedua dengan judul Adaptasi Perilaku Hidup Sehat dalam Kebijakan Stay at Home. Yang kedelapan, sesi diskusi. Yang terakhir, penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita pada acara kedua, yaitu pengenalan pemateri pertama oleh moderator kita hari ini, yaitu Kak Putri Auliani Fikriana, selaku Vice Regional Coordinator of Internal Affairs ISMKI Wilayah 1. Kepada Kak Puput, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Alam selaku MC. Perkenalkan kembali, saya Puput Alfia, saya dari FK USU. Saya sebagai Vice Regional Koordinator Internal ISMKI Wilayah 1. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator webinar series 6 ISMKI Wilayah 1 bersama IPK Wilayah 1. Sebelum kita memasuki materi pertama, saya akan membacakan kembali beberapa rules yang harus diperhatikan selama webinar berlangsung. Pertama, partisipan harap open kamera dan mute mikrofon saat webinar berlangsung. Partisipan harap memperhatikan posisi selama webinar. Partisipan yang tidak dalam keadaan presentable akan dikeluarkan dari room webinar dan tidak diberikan electronic certificate. Akun Zoom, partisipan mengikuti format dengan nomor urut, nama, institusi, dan ISMKI Wilsa. Bagi partisipan yang tidak sesuai format, maka akan tidak di ACC. Jika selama webinar, partisipan memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan di kolom chat. Partisipan yang telah mendaftar pada webinar 6 diharapkan tidak meninggalkan grup sampai sertifikat dibagikan. Panitia akan men-screenshot yang partisipan yang ada di room dari di awal sampai di akhir setiap sesi webinar, dan itu akan menjadi absensi untuk partisipan tersebut. Sertifikat hanya akan diberikan kepada partisipan yang menghadiri atau berada di room selama webinar. Jika partisipan berhalangan untuk hadir, diharapkan untuk menghubungi panitia. Dan terakhir, sertifikat akan diberikan melalui link Google Drive yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Selanjutnya saya akan membacakan CV pemateri pertama kita, Dr. Indra Janis, Magister Kedokteran Tropis. Nama Dr. Indra Janis, Magister Kedokteran Tropis, riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, S2 Magister Kedokteran Tropis dari Universitas Sumatera Utara, riwayat pekerjaan staf pengajar bagian mikrobiologi, pernah sebagai Sekretaris Medical Education Unit, pernah sebagai Kepala Skills Lab, pernah sebagai Pembantu Dekan 2, dan saat ini menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita masuki ke materi pertama dengan tema Prospek Vaksin COVID-19 oleh Dr. Indra Janis, Magister Kedokteran Tropis. Kepada Dr. Indra, kami persilakan dengan segala hormat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar, Halo? Dokter. Dengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, saya pun baru kasih tiba-tiba nih, saya nunggu-nunggu ya kan, ya akhirnya rupanya terkejut juga, untung buka WA ya. Jadi terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin ini terakhir dari apa namanya kegiatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 1 ya, dalam hal ini kita diundang. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tentang bagaimana vaksin COVID-19 ini prospek berarti ke depan bagaimana prospeknya sehingga pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun demikian bahwa kita tahu bahwa semua yang vaksin ini adalah kita tujukan terutama pada penyakit menular dan kita ini adalah di negara tropis. Tentu ini vaksin ini penting bila ditemukan. Namun kita lihat dulu bagaimana perjalanan vaksin ini, dan saya mengulang-ulang karena kalian pasti sudah dapat tentang imunologi, tapi tidak lancar kaji karena diulang. Silakan selanjutnya. Slide. Oke. Jadi vaksin adalah adalah suatu proses merangsang respon imun ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya Allah telah memberikan kita respon imun dari mulai lahir, mulai dari kandungan sampai kita sekarang ini. Sehingga kalau kita tidak ada respon imun, apapun penyakit akan masuk, apalagi ini penyakit yang terbaru ya. Jadi proses merangsang respon imun adaptif jadi dibuat gitu terhadap mikroba melalui bentuk paparan terhadap bentuk yang tidak patogen atau komponen dari mikroba. Jadi vaksin ini dibuat dalam hal apakah dia virus yang aktif atau virus yang dilemahkan ya. Dan ini sudah terbukti kita telah memberikan vaksinasi terhadap anak-anak bayi ya, dan boosternya nanti pada masa anak-anak dan dewasa ya. Jadi vaksin ini sebenarnya penting ya, tapi tidaklah satu-satunya dalam hal untuk memberantas ya, karena membuat vaksin ini pun cukup mahal ya, apalagi zaman COVID sekarang ini ya. Silakan lanjut. Nah ini nggak bisa dibesarkan ya. Oke. Nah ini jenis-jenis vaksin ya, dan contoh yang dalam bentuk perlindungannya. Jadi beberapa vaksin yang sudah dibuat ya, misalnya bakteri hidup yang dilemahkan atau dimatikan, ini biasanya kita BCG dan kolera ya. BCG ini biasanya kita berikan pada anak yang baru lahir dan akan membentuk respon antibodi. Kemudian berikutnya adalah virus hidup yang dilemahkan. Ini misalnya polio, rabies ya. Ini respon antibodi, respon imun seluler. Kemudian vaksin subunit atau antigen. Nah, ini tetanus toksoid, kemudian toksoid difteri. Ini adalah bentuk perlindungannya ada respon antibodi. Kemudian vaksin konjugat. Ini infeksi Haemophilus influenza. Respon imunnya adalah antibodi tergantung dari T helper pada antigen polisakarida. Berikutnya adalah jenis vaksin buatan. Nah, ini pada virus hepatitis, protein rekombinan. Ini juga bentuk perlindungan adalah respon antibodi. Kemudian vektor virus, jadi uji klinis antigen HIV pada
coronavirus vektor, ini respon imun humoral dan seluler. Dan yang terakhir adalah virus DNA. Ini adalah uji klinis sedang berlangsung untuk beberapa infeksi, termasuk vaksin yang sekarang untuk COVID SARS-CoV-2, jadi SARS-CoV-2 untuk yang sekarang ini, yaitu RNA. Dan ini sedang berlangsung. Dan ini adalah respon imun, juga imunoler dan seluler. Lanjut. Nah, rencana imunisasi dan vaksinasi, dan biasanya kalau kita ketahui, kalian pernah mempelajari travel medicine, ya, atau ada apa namanya organisasinya PKWI, Perhimpunan Dokter Wisata Indonesia. Nah, ini biasanya vaksin itu kita bagi, ada wajib, misalnya yellow fever, meningococcus. Nah, ini ada di bagian tertentu, sedangkan meningococcus ini kita ketahui bahwa kalau kita akan menunaikan ibadah haji, tentu kita vaksin seperti ini, karena takut apakah nanti kita yang datang atau yang jemaah haji yang berada di sana, jadi wajib ya. Kemudian ada imunisasi yang direkomendasikan, ini misalnya kolera. Ini kolera ini sebenarnya pun tidak spesifik ya, karena vaksinasinya, karena ini harus menjaga kebersihan juga. Kemudian travel diare juga seperti itu. Travel diare ini artinya wisatawan itu mungkin dia misalnya, kalau misalnya orang Padang, orang Jogja ke Padang, tentu mecret lah istilahnya, diare, mikroorganisme aja, mungkin cabenya terlampau banyak ya, atau kita suka makan makanan misalnya travel diare ini sering pada perjalanan ini pada makanan yang sembarangan, jadi tidak kita lihat kebersihannya ya. Kemudian demam tifoid, nah ini juga selalu ada ya, demam tifoid ini, apalagi kita negara tropis. Kemudian DPT ya, difteri pertussis tetanus. Kemudian rabies ini biasanya harusnya kalau udah kena itu ya biasanya kalau memang tidak itu binatang pengerat ya, anjing atau kucing atau misalnya tikus ya, atau kelelawar, kalau tidak diimunisasi atau divaksinasi, kemungkinan 1% kehidupan itu ya. Kemudian poliomielitis juga itu sekarang udah merupakan imunisasi yang wajib ya, walaupun direkomendasikan itu. Nah, ini kemarin kita lihat bahwa ada di suatu daerah yang polio yang liar, artinya itu tidak tidak terakomodasi ya. Jadi mungkin di daerah itu masyarakatnya atau kurang paham tentang bahwa polio ini harus diimunisasi. Jadi kita lah, apalagi adik-adik dari ISMKI ini, kita sebagai apa? Kita sebagai yang penting itu adalah promotif dan kuratif. Kemudian meningitis-meningococcus. Nah, ini juga sering kita lihat, ini adalah komplikasi ya. Jadi komplikasi sekunder yang akan menimbulkan biasanya ini pada anak-anak ya, kejang-kejang ya. Oke, kemudian nah, di samping tadi pemberian tadi ya, kita lihat tadi bahwa vaksin COVID tadi itu seperti itu, apakah dia termasuk wajib atau direkomendasikan. Nah, semua vaksin yang dibuat itu harus diperkirakan juga efek sampingnya. Jadi bukan asal dibuat saja sehingga diberikan kepada mereka. Jadi kita lihat efek sampingnya ya. Jadi kalau kita punya adik atau kita punya keponakan yang sudah diimunisasi, tentu semua efek samping ini tidak semua orang harus mendapat efek samping ini, masing-masing orang ya, karena masing-masing orang berbeda daya tahannya ya. Misalnya setelah imunisasi umumnya ini biasanya nyeri ya di tempat suntikannya itu, bengkak atau kemerahan atau bagian yang bekas suntikannya. Apalagi kita harus hati-hati juga bahwa pemakaian jarum suntik itu harusnya sekali saja setiap pasien ya. Kadang-kadang maka itu kalau misalnya ada suntik di SD ya kita bawa sendiri aja kalau bisa, karena
kita ya bukan nggak yakin sama tim kesehatan itu ya. Jadi kita bawa sendiri, jangan dipakai berulang-ulang. Nah, bengkak ini biasanya menimbulkan reaksi radang ya, reaksi pertama itu. Tapi kalau misalnya eh, tidak jelas dikompres ya mungkin hilang seketika. Kemudian biasa demam ringan. Kalau demam ringan ini biasanya biasa reaksi tubuh untuk ada sesuatu antigen masuk, mereka mengenalkan diri dan mungkin terjadi reaksi nah, demam ringan ini biasanya biasa aja ya, dikasih minum atau dikasih obat biasanya obat nyeri sama obat demam ini satu, misalnya paracetamol, itu aja udah yang ringan. Jadi paracetamol nggak usah obat yang macam-macam. Paracetamol itu adalah analgetik antipiretik, ya, ada bentuk tablet, ada bentuk sirup, ya. Kemudian merasa lelah, nah itulah reaksinya tadi juga. Kemudian sakit kepala, kemudian otot dan sendi nyeri ringan, itu biasa. Biasanya ini bersifat sementara, ya. Maka itu di dalam membuat vaksin ini, pertimbangan ini salah satu juga apakah dia bersifat sementara atau jadi masalah setelah vaksin, ya. Lanjut. Nah, vaksin itu tidak semua diberikan, ya. Tidak bisa semua diberikan. Nah, ini salah satu juga vaksin itu harus dibuat itu kenapa terlalu lama? Salah satunya ini adalah tidak dapat diberikan kepada misalnya kondisi imun yang terganggu, ya. Jadi anak-anak di bawah 9 bulan dan wanita hamil, ya, terutama yang yellow fever ini, itu tidak bisa diberikan, ya. Jadi bukan asal vaksin kita berikan, ya, untuk mencegah cepat penyebabnya, ya. Kemudian penderita aterosklerosis berat, nah ini ya, polilitiasis atau demam tipoid, ini juga ada vaksin tertentu yang tidak bisa diberikan. Jadi artinya apa? Sebelum pemberian vaksin ini kita harus memperkuat dulu anamnesis dulu. Riwayatnya, ya kan, anamnesis itu kan ada klon utama, ya, riwayat perjalanan penyakitnya. Dari situ kita munculkan, oh ini nggak bisa diberikan, ya. Jangan asal-asal vaksin, ya, vaksin disuntikkan saja, dikasih di mulut, ya. Ternyata mereka sebagian tidak dapat kita berikan. Kemudian gejala keabnormalan otak, ya, mungkin perkembangannya waktu dari kecil kena meningitis, tentu kita harus anamnesis pada periode bayi yang baru lahir, atau gejala serius keabnormalan pada saraf merupakan kontraindikasi pertusis. Artinya pertusis ini ditanyakan ada nggak riwayat kejang. Nah, itu penting, jangan suntik aja DPT, ya. Begitu disuntik kejang, bukan kejang demam, kejang. Jadi kita tanyakan. Nah, kalau misalnya ada kejang, tentu kita tidak kasih DPT lagi, tentu kita kasih adalah DT, kan gitu, ya. Jadi pertusisnya tidak. Jadi kita lihat, ya, riwayatnya. Jadi pemberian vaksin itu perlu, ya, tapi kita lihat. Kemudian penyakit kulit yang berat, yaitu menahun eksim, bronkolisis atau penderita TB, ya, itu terutama untuk dilihat pada BCG, ya. Mungkin kita lihat riwayat ibunya juga seperti itu. Kemudian pada individu yang menderita imun defisiensi, nah ini mungkin tidak ada daya tahan tubuhnya yang nah ini kita hati-hati. Jadi kita tanyakan juga, asal jangan tetes saja, ya, polio itu, ya. Jadi kita tanya dulu. Jadi artinya kita tidak membuat pasien itu tambah berat atau nanti secara hukum kita kena. Tapi kalau prosedur ini sudah kita jalankan, mungkin secara hukum kita bisa melihat kan ada SOP-nya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sifat vaksin. Ini juga perlu. Jadi pembuatan vaksin itu kita tahu sifat-sifatnya, ya. Sifat vaksin itu dapat digolongkan berdasarkan kepekaan dan sensitivitas terhadap suhu sekitarnya. Misalnya vaksin yang sensitif terhadap beku, ya, ada di bagaimana ini terutama pada penyimpanan, ya, karena keefektifan vaksin itu adalah salah satu penyimpanannya, ya, harus tahu.
Bentar dulu ya. Oke. Jadi penyimpanannya itu. Jadi jangan kita istilahnya mau memvaksin orang kita bawa ke rumah tanpa ada cara-cara tertentu sehingga efektivitas vaksin itu tidak. Misalnya pertama lah vaksin yang sensitif terhadap pembeku. Jangan kita simpan di freezer atau di tempat kulkas yang beku, yaitu golongan vaksin yang akan merusak bila terpapar atau terkena suhu yang dingin atau suhu pembekuan. Jadi ini harus dipertimbangkan juga ya. Jadi pembuatan vaksin itu dipertimbangkan juga bagaimana dengan terhadap orang, bagaimana penyimpanannya. Kenapa kadang-kadang vaksin tidak efektif? Itu tadi penyimpanan dan transportasi vaksinnya itu, apalagi kita misalnya di puskesmas, kan nggak mungkin datang orang puskesmas, kita ada home visit. Nah, kita harus melakukan membawanya bagaimana caranya ya. Nggak mungkin kita bawa freezer itu ke rumah pasien ya kan, tentu kita bawa ada kantong-kantong kecil ya, apakah berisi es atau apa ya. Kemudian jenis vaksin yang disensitif beku tersebut adalah biasanya hepatitis B, DPT, ya, HB, kemudian DPT, DT, dan TT. Itu tidak tahan pada pembekuan. Kemudian vaksin yang sensitif terhadap panas. Nah, ini ya. Jadi heat sensitif ya, yaitu golongan vaksin yang akan rusak bila terpapar atau terkena suhu yang panas yang berlebihan. Misalnya jenis vaksin yang sensitif terhadap adalah panas tersebut adalah polio, BCG, campak. Jadi kita pakai termos es ya, kita bawa termos es ya, kalau misalnya nggak ada termos es yang biasa tapi ada esnya. Misalnya kita harus ke rumah pasien yang begitu jauh, pasien nggak bisa datang ya. Jadi polio, BCG, campak. Jadi kalau misalnya polio, BCG bawa kita asal aja pakai di kantong baju kita, di baju dokter, nah ini jadi masalah. Artinya tidak efektivitasnya tidak lagi terjaga. Nah itu salah satu juga bagaimana putaran atau cara membuat vaksin itu ya. Jadi tidak mudah ya. Jadi vaksin-vaksin yang seperti ini nanti termasuk yang COVID-19 itu faktor-faktor ini juga dipertimbangkan ya. Oke, lanjut. Nah, COVID-19 apakah sangat mematikan? Nah, ini kita takut sekarang kan. Kita takut, wah, ya, mati ya kan. Takutnya matinya aja, tapi masyarakat kita ini hebat ya kan. Udah dibilang ya. Itulah tugas kita nanti termasuk kalian adik-adik ya. SMK ini kan banyak ya. Jadi turunannya kita terjun. Artinya terjun itu bukan kita terjun ke pasien. Bagaimana komunikasi kita terhadap pasien atau pertama adalah pasien di kita sendiri, di rumah kita sendiri, keluarga, kemudian masyarakat sekitarnya, jadi bersambung ya. Kita lihat sini ya, virus COVID-19 SARS-CoV-2 ini ya, atau SARS-CoV-2 hanya 23% aja. 23% aja menyebabkan kematian. Ya. Sedangkan waktu SARS itu waktu yang awalnya discover kemarin itu 96% kematiannya ya. MERS ini yang di Arab Saudi ya, ini yang unta itu 34%. Dan flu babi adalah ini yang terkecil 0,2%. Jadi COVID-19 ini sebenarnya SARS-CoV-2 ini tidak begitu kita takuti, bukan tidak ditakuti tapi hanya kecil, tapi karena belum ditemukannya vaksinnya ya, tentu hal-hal yang ini 2-3% bakal muncul karena informasi yang saya dapat bahwa sekitar kalau satu orang itu akan menularkan sekitar 3,4 atau 4 orang ya. Jadi kita sebenarnya jangan stres dulu ya, jangan stres dulu karena sebelum vaksin ini ada cara-cara tertentu yang sudah kalian ketahui ya kan, harus protokol kesehatan itu yang penting dulu ya. Jangan kita mengharapkan cepat vaksin itu terbentuk. Nah, itu ada hal yang di atas kita cerita tadi. Oke, lanjut. Nah, pengobatan dan vaksin COVID-19 atau COVID-19 ini. Saat ini sebenarnya belum ada ya pengobatan khusus yang efektif untuk infeksi virus corona.
Walaupun kalian dengar ada kloroquine, ada terakhir ini pakai apa namanya, dexamethasone, macam-macam ya. Ini kalau kita belajar dulu bahwa COVID-19 ini kan coronavirus. Coronavirus ini adalah obatnya adalah obat antivirus. Jadi kalau bakteri, antibakteri, ya, kalau misalnya dia jamur, anti jamur. Jadi belum ada, kebetulan aja saya rasa mungkin kebetulan aja, Pak. Ini belum ada pengobatan khusus. Jadi masih ada penelitian dan semua sekarang, baik di Indonesia, Fakultas Kedokteran, atau di dunia, kolaborasi, penelitian tentang, COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan apa yang nanti tercapai ya, kadang-kadang virusnya udah selesai, penelitiannya belum, tanpa diimunisasi sudah selesai ya. Kemudian vaksin mungkin baru bisa tersedia kalau menurut informasi adalah 18 bulan ke depan. Jadi kemarin itu di bulan kalau di Agitman itu, bulan Januari, tapi itu coronavirus, tapi bukan COVID-19. Nah ini baru bekerja di Januari, kita hitung aja lah 2021 lah nanti baru selesai. Apa kita musti menunggu vaksin ini baru kita, apa namanya, ketakutan yang sangat. Jadi, tetap adalah protokol, eee, kesehatan atau yang new normalnya sekarang itu dulu, eee, kita tujukan kepada, PHBS ya, PHBS. Jadi apa, protokol hidup, eee, sehat dan apa namanya, jadi, seperti itu. Jadi PHBS itu penting ya, karena selama ini kita kalau saya aja di rumah aja nih, mau megang sesuatu atau mau makan itu cuci tangan. Nah ini dari klien nanti ini mau megang entah mau makan kue cuci tangan. Kalau dulu kan enggak kan, ya, apalagi dulu kalau jatuh pun makanan ke bawah belum 5 menit ya kan, nggak ada itu sekarang itu, ya. Jadi, bagaimana hidup kita berubah gitu, new normalnya itu seperti ini sekarang ya, ke mana kita pakai masker, dulu kan segan pakai masker, kalau sekarang kan kalau dulu kan sok-sok kali kau katanya kan gitu, kalau sekarang kan enggak, memang harus seperti itu ya. Kemudian, eee physical distancing itu perlu. Jadi sebelum menemui vaksin itu dulu kita lakukan ya, jadi, new normalnya. Jadi itu yang saya bilang tadi, jadi di lingkungan tadi kita bilang di keluarga seperti itu juga ya. Jadi pakai masker itu bukan gagah-gagahan ya, atau, eee, seperti apa namanya, seperti kita hebat gitu tidak ya, tapi memang masyarakat kita masih masih seperti itu. Yang kedua, kemudian kita sebelum vaksin ini ketemu, kita harus, kalau nggak perlu keluar di keramaian ngapailah ya kan, ya. Jadi sekarang ada online ya, dulu kita beli minyak wangi di Plaza, orang Plaza sekarang nelpon kita ya kan, "Halo Pak, ada minyak wangi yang kemarin, belum udah habis." Nah gitu ya kan, sekarang kan gitu kan. Jadi kita didatangi gitu, jadi nggak perlu kita rame-rame, kecuali perlu yang misalnya beli, sesuatu beras atau sampo, ya sebentar aja terus pulang ya, sesuai dengan protokol, kesehatan. Lanjut lanjut ya oke. Nah pencegahannya juga ya, belum ada vaksin yang mencegah infeksi human coronavirus, dan ini terus, apalagi virus ini bermutasi. Nah, ini sulitnya. Baru, strain ini dibuat, ada mutasi lagi, ya. Jadi mutasinya begitu cepat. Jadi, seperti antibiotik, ya. Baru kita bikin seminar di sebelah tentang, resistensi antibiotik, di sebelah lain, bakteri juga mengadakan seminar ya, bagaimana kita membuat obat yang dibicarakan orang sebelah itu resistensi ya. Jadi belum ada vaksin yang mencegah infeksi coronavirus karena saya dengar juga dari pakar-pakarnya, jadi strain kadang-kadang berbeda strain misalnya di Jawa sama di Medan atau di Amerika sana. Jadi apakah virus ini cocok ya? Nah, eee, virus ini juga, vaksin ini juga dibutuhkan
udah orang, sekarang produksinya sedikit, ya. Jadi, kita harus hati-hati aja lah, pencegahannya belum ada, apa namanya, strain virus itu adaptasinya lebih cepat lagi. Silakan lanjut. Nah, jadi untuk COVID-19 ini, tentu saking banyaknya penderitanya udah sampai jutaan, tentu WHO membuat prioritas, ya. Tidak termasuk kalian di sini, kalian termasuk yang bagus-bagus saja, artinya daya tahan yang muda-muda ini bagus ya kan. Jadi prioritas kelompok yang diprioritaskan SARS-CoV-2 ini ya, kena vaksinnya, sedikit atau semua nanti apa, khusus kalau di Indonesia ya untuk Indonesia aja. Kalau Indonesia belum dibuat ya mungkin dari Amerika atau apa, diterjunkan apa, prioritas pertama itu adalah akan diberikan kepada ya, garda depan COVID-19 yaitu para petugas medis yang dinilai paling rentan terhadap virus ini, ya. Artinya paling rentan itu petugas medis. Nah, petugas medis kan macam-macam, ya. Petugas medis itu ada yang umur, saking apanya diperlukan di atas 60, ya kan. Nah, di atas 60 tahun ini kan rentan. Kemudian juga kita lihat juga yang meninggal kemarin harusnya nggak boleh itu. Kalau menurut saya ya, dan menurut teori juga, bahwa ibu hamil itu atau orang yang sedang hamil, ikut terjun sebagai, apa namanya, eee, gugus tugas dari, COVID-19 ya. Jadi ini duluan dikasih. Nah ini udah nah berapa vaksin, dihitung lagi. Kemudian vaksin juga akan diutamakan pada mereka yang rentan terinfeksi, karena usia dan faktor penyakit penyerta ya. Nah jadi usia jadi kalau usia bertambah itu biasanya tambah penyakit penyertanya ya. Misalnya usia 60, 65 mungkin ada hipertensinya ya. Kemudian ada juga faktor risikonya misalnya, kolesterol atau lemak darah ya, kemudian, eee, ada asam urat atau dan lain-lain ya, atau ada DM, macam-macam ya. Jadi itu diutamakan dulu ya, itulah kita pikirkan. Jadi walaupun ada nanti vaksinnya, ya ini langkah-langkahnya dan yang ketiga adalah vaksin juga diprioritaskan kepada mereka yang bekerja atau tinggal di lingkungan transmisi tinggi ya, seperti di penjara dan rumah perawatan. Nah, kalian yang adik-adik ini ya nanti belakangan, ya kan? Nah, insya Allah tidak ada kena. Ya, jadi kalian yang muda-muda ini, kalian seperti tadi ya, hidup new normalnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kalaupun ada, prioritasnya ini duluan ya. Atau bayi yang rutinitas atau wajib itu. Jadi diperhitungkan lagi karena, kaitan dengan jumlah yang dibutuhkan itu. Ya lanjut. Nah, itu saya rasa, ya mungkin nggak banyak-banyak, mungkin nanti banyak pertanyaan ya, mungkin mudah-mudahan apa yang saya berikan ini sedikit nambah apa, wawasan walaupun kalian udah dapat wawasan ini, mungkin ada hal karena ada sesuatu yang belum, tersampaikan waktu itu disampaikan pada hari ini. Saya rasa itu aja, atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Indra yang telah menyampaikan dirinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk partisipan yang ingin bertanya, harap mengisi pertanyaan di kolom chat. Nanti bakal saya bacakan pertanyaannya. Silakan teman-teman boleh langsung. Baik dokter, ini ada pertanyaan pertama dari Agung. Iya. Agung Ariska dari MEP. Maaf sebelumnya izin bertanya dokter, bagaimana dokter menyikapi isu-isu yang beredar di masyarakat tentang vaksin, bahwasanya vaksinlah yang menyebabkan daya tahan tubuh manusia malah melemah, dalam artian malah mudah sakit. Nah, di mana mereka beranggapan bahwa dulu itu nggak ada vaksin juga sehat-sehat aja gitu dok. Nah, bagaimana dokter tanggapannya? Terima kasih.
Iya, betul. Ya, terima kasih atas jawabannya, bagus. Saya rasa ya, ini memang sebelumnya ya, tanggapan itu sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Karena kalau memang dulu vaksin nggak ada ya sembuh-sembuh aja, kita kan harusnya kita secara ilmiah kan ada penelitiannya. Bisa dulu banyak meninggal ya, vaksin tidak ada data. Nah, setelah, eee tentang vaksin, baru ditemukan ini. Jadi, sebenarnya vaksin itu perlu, maka maka kan ada vaksin, itu dijalankan ya, termasuk vaksin itu ada booster-nya, itu artinya melakukan vaksin ada peningkatan imunitas. Jadi, salah juga kita berpikir dulu, apa namanya, karena nggak ada vaksin, kita, nggak ada, karena berdasarkan penelitian ilmiahnya. Nah, itu yang, kolera aja, itu sebenarnya 200 tahun baru selesai, ya kan? Berapa yang di bawahnya itu berapa meninggal, kan nggak ada di catatan, ya. Nah, itu tahun berapa itu, baru kolera ada vaksinnya, baru habis. Nah, itu. Kita baru ini 4 bulan ya, ya, di COVID-19 baru 4 bulan, ya. Jadi kita tidak bisa, menceritakan yang dulu kenapa sehat-sehat tanpa vaksin, maka itu membuat tadi saya bilang tadi itu, jadi banyak pertimbangan, ya, banyak pertimbangan, bukan asal pemberian aja. Jadi maka itu pembuatan vaksin Covid ini hampir 18 bulan ya kan. Jadi ada penelitian-penelitian tahap 1, tahap 2, 3 baru sampai ke manusia. Jadi tidak mudah ya. Jadi untuk tahap 1, tahap 3 ini, nah ini yang apakah ini ya, ini kita lihatlah sekarang ini, data-data di dunia di Indonesia, berapa banyak meninggal. Nah, itu kan berdasarkan dari pengamatan ya, surveillance. Kalau dulu mungkin tidak ada surveillance. Nah, itu aja ya. Oke, itu aja. Oke, Silakan. baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Muhammad Agung Perdana FKUSU, izin bertanya dokter, bagaimana pendapat dokter tentang kabar yang beredar dia mengenai vaksin tracker untuk tracking? Nah, apakah memang betul ada dok? Atau kalaupun memang ada, bagaimana dokter dapat memberi manfaat atau malah sebaliknya? Terima kasih dokter. Ini cacar yang mana sekarang ini? Vaksin Agung? tracker. Kalau cacar kan sebenarnya, ada 2 itu ya, yang ada yang cacar sudah selesai, jadi ada juga cacar yang sekarang ini yang kita lihat sebut cacar yang, mungkin nggak ada muncul lagi kan itu. Tapi kalaupun ada nanti itu namanya, kita sebut re-emerging disease ya. Jadi penyakit yang sudah pernah ada muncul lagi. Saya rasa, tentang cacar ini mungkin, kalau memang dijalankan dengan benar yang saya bilang tadi, imunisasinya secara masif dan teratur, atau, tidak ada, kalau ada wabah langsung kita ada vaksinasinya, saya rasa nggak ada masalah itu ya, itu aja. Ada pertanyaan lanjut, siapa Agung? Agung kalau misalnya Nah, yang kurang ada puas, mau boleh di untuk mikrofonnya, Bung. dikembangkan. Selagi menunggu, teman-teman boleh iya. bertanya lagi Iya, di boleh kolom boleh. chat. Heeh. Senang ini, enak ini. Anak Uisu ada juga sini. Ada, Dok. Ada ya, alhamdulillah ya. Ada lagi? Karena ilmu kedokteran dinamis ya. Jadi sekarang kita ini ternyata langkah berikutnya udah muncul yang lain, yang baru. Jadi kita sebagai mahasiswa harus jalan terus ya, harus belajar terus ya. Nah, ini ada pertanyaan ini ya. Ada kasus pasti gagal itu. Ya, Pak moderator. Kata Agung sudah cukup jelas, Dokter. Oh iya. Nggak usah malu-malu. Ini kan saya nggak nampak ini ya kan. Nggak ada nilai. Ya. Bilang kan aja semuanya kan. Ya. Nggak ada nilai. Tapi kalau memang udah puas ya alhamdulillah. Jadi seperti itu yang ya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi nih dokter dari Universitas Ahmad Dahlan, namanya Tiara. Iya. Itu di mana itu? Ahmad Dahlan di luar Pulau Sumatera, Dok.
Oh iya, oh bukan yang wilayah 1 aja nih ya? Alhamdulillah, ya. Ya bisa Dok untuk Kompak kalian ya, kompak kalian, heeh. Iya silakan lanjut. Apa baik. itu? Pertanyaannya, Hmm, izin bertanya dokter, hmm. apakah pernah ada kasus vaksin yang gagal Dok? Iya, kasus pasien gagal tuh banyak lah. Jadi kalau kita meneliti itu ya artinya itu tadi, artinya pemberian vaksin melihat, impan tadi ya, orang ini kena juga, udah saya kasih vaksin kena juga, ternyata rupanya penyimpanannya ya, atau cara mendistribusinya, atau tidak memperhitungkan dosisnya, ya kan. Jadi banyak yang gagal. Jadi, eee, banyak yang gagal itu maksudnya adalah yang gagal. Kalau kalian mau baca-baca nanti di literatur yang apa, jadi misalnya kayak polio gagalnya berapa persen, kan gitu kan. DPT gagalnya berapa persen, ya ada gagal. Kaitannya dengan tadi itu, ya, cara membawanya, cara menyuntiknya, kan ada yang suputan, ada yang ya kan, ngerti kalian kan? Kalau udah dia harus suputan, agak dalam sedikit ya nggak berhasil. Misalnya BCG, ya kan suputan, kita kasih kutan atau IM, ya udah nggak efektif lagi. Jadi cara-cara itu yang membuat kegagalan itu ya, apalagi, apa namanya, masif ya, secara massal tentu kan banyak ya, apalagi petugas yang udah capek ya, nyuntiknya ya kayak kayak pemberian polio ya kan. Kenapa kadang-kadang ada gagal? Karena orang itu anak itu harus menangis, bukan dicubit ya. Nah, jadi kalau nggak menangis ya, kalau nggak dia ngangah, kalau nggak masuk ke orofaringnya itu atau kena ke lidah, ke bibirnya atau ke giginya, itu nggak berhasil. Nah, jadi seperti seperti itu, harus masuk langsung. Jadi bagaimana caranya menangiskan anak itu, ya itu misalnya ya, itu. Oke, silakan ada lagi? Baik, untuk Heeh. Tiara sudah jelas Tiara ya. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman Mhm. boleh diisi kolom chat-nya. Ada Gracia Dok dari Mmm, Universitas Sumatera Utara. mmm, iya silakan. Dok, Mmm, vaksin kan proses pembuatan vaksin itu membutuhkan waktu yang sangat lama nih Dok. iya. Nah, bagaimana tanggapan dokter mengenai pembukaan sekolah dan universitas? Apakah menunggu hingga kurva kasus menurun atau gimana Dok? Iya. Kalau ya terima kasih pertanyaannya, inilah yang sedang kami di, Asosiasi Fakultas Kedokteran Indonesia dan Asosiasi Fakultas Kedokteran, kebetulan kami swasta dan kemudian menteri, ya, apalagi di Medan ini, Medan ya, udah dicet merah semua ya, apa yang kabupatennya ya, kota semua udah cat merah, jadi bingung juga. Saya pun sebagai dekan untuk mendatangkan mahasiswa, ya repot juga, nanti orang tuanya ini, di satu pihak mahasiswa yang semangat belajar minta datang, ya kan. Jadi memang ini harus kita pikirkan keselamatan, adik-adik mahasiswa ya. Jadi terutama yang kalau sekarang ini kita ya secara daring dulu ya. Jadi ada informasi, nanti mahasiswanya kalau secara daring, mahasiswa daring, ya kan nggak luring, ya kan, macam-macam. Jadi inilah yang kami pikirkan sebagai pimpinan fakultas dan juga staf pengajar, bagaimana, pembelajaran itu tersampaikan. Tapi untuk yang sekarang ini, kita melalui daring, baik yang di, prodi pendidikan dokter maupun prodi profesi. Jadi kita menjaga keselamatan, karena awalnya pun kita, di Fakultas Kedokteran membuat suatu daring ini atau tidak hadirnya mahasiswa ini kan, Eee, salah satunya adalah, aspek hukum, ya kan. Kalau nanti kena mahasiswanya kan kita yang kena. Tapi kalau kita bikin peraturan, sesuai dengan apa namanya, protokol kesehatan, itu pun belum jamin juga. Karena kalau mahasiswanya didatangkan, misalnya dari Pekanbaru ke Medan, itu isolasi mandiri dulu 14 hari. Ada mahasiswa saya itu dari Pekanbaru, isolasi mandiri dulu. Jadi masing-masing ya kalau udah isolasi mandiri dulu, kalau datang serentak nggak ada masalah, kalau datangnya berikut ya kan jadi masalah, ya kan. Jadi, sabar ya, mudah-mudahan katanya Oktober ya, Oktober baru bisa. Jadi sabar ya, kalian ini kan masih kuliah ya, walaupun ada beberapa fakultas yang, masih lanjut ya, walaupun
secara daring. Jadi kami berpikir gitu, jadi untuk keselamatan anak-anak sekalian aja lah, maksudnya orang tua pun tidak cemas. Karena kalau saya sebagai dekan pun, kapan Mak, begitu udah mau, kita kan bikin apa namanya, bertahap pengumuman itu. Begitu udah mau 4 hari lagi mau dilanjutkan pengumuman masuk, oh udah sibuk nanya, "Kapan Pak? Apa kami datang atau apa?" Terakhir saya lanjutkan lagi supaya, diliburkan lagi. Ya kami pun nggak enak juga ya kan kalau daring. Jadi yang nggak bisa didaringkan itu adalah skill, ya, praktikum, kemudian, psikomotornya pemeriksaan pasien, nggak mungkin ya kan, kalian nanti tiba-tiba hanya nanya gitu aja kalau, nggak meriksa pasien ya. Walaupun hal itu, eee, mungkin kalau simulasi ya, kayak skill lab itu, ada hal-hal tertentu. Jadi mudah-mudahan berdoa aja kita ya. Jadi kalau ini karena ada diizinkan, ada zona merah kita aja di Indonesia hanya 6% ya kan, zona biru ijonya, lainnya merah semua ya kan. Ya, jadi pilihan inilah sama-sama bagaimana dari 1 orang ke 3 orang, 2 orang, terus bagaimana protokol hidup kesehatan, dengan norma apa, dengan eee, dilakukan. Jadi saya rasa sedangkan ujian CBT aja nanti ini adalah secara daring ya, jadi pakai Zoom ya, jadi Zoom dan itu nggak bisa menyontek ya, walaupun di sebelahnya ada orang nggak bisa menyontek dan, mahasiswanya sesuai dengan lokasi. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang memang kuliahnya di UISU atau USU tapi dia berada di Pekanbaru, ujiannya di Pekanbaru. Nah, ini ada muncul lagi alhamdulillah ujian OSKI, ya. Inilah namanya ada salah satu apa namanya ini ya, untuk klien ya, untuk kita juga, bahwa ujian OSKI itu berdasarkan nanti mungkin ya, nanti ya, ini sedang diapakan, nilai koskap klien yang udah nilai koskap yang klien berada di tempat masing-masing. Kan alhamdulillah itu kan, ya, nggak, ya, tapi CBT di daerah masing-masing, tidak perlu yang Pekanbaru datang ke Medan. Jadi mungkin di bulan Agustus itu CBT-nya seperti itu. Jadi, eee, kita itu takut ya, takut, ada lagi kemarin diminta mahasiswa jadi apa namanya, relawan ya kan. Nah, jadi relawan. Jadi kita hati-hati, relawannya apa? Apakah cakap-cakap aja atau apa ya, karena kita lihat di rumah sakit pun APD kurang ya kan, PPDS pun sebagian banyak yang kena ya kan, apalagi klien ya kan. Ya, saya rasa itu aja, sabar ya, berdoa, jalankan protokol kesehatan. Terus kalian sebagai apa, promosikan ya kan yang di daerah kalian masing-masing atau keluarga ya. Oke, silakan. Terima kasih, dokter. Mhm, mhm, Pertanyaan mhm. terakhir sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah habis Oh, untuk nggak ada 10 lagi ya? pertanyaan. Nggak ada 10 lagi ya? Heeh. Pertanyaan terakhir Iya. dari Mhm, Putra mhm, Sibagariang. Izin oh, bertanya dokter, bagaimana iya, tanggapan dokter mengenai mhm. penggunaan terapi plasma konsevalen? Terima kasih dokter. Oh ya, macam-macam itu yang saya bilang tadi kan, ada pakai plasma, ada pakai obat-obatan. Terakhir, saya rasa, obat-obat yang kayak dexamethasone itu pun habis ya kan, karena, tanpa pengetahuan yang apa. Nah, eee, sebenarnya kan plasma itu kan yang diambil dari orang yang udah pernah kena ya kan, dan itu yang akan eee terapikan kepada orang-orang yang itu. Jadi seperti sebenarnya, bagus juga ya. Jadi apa, karena plasma yang diambil dari yang udah pernah kan udah terbentuk antibodi ya. Jadi dan itu yang diapakan, diterapikan kepada orang-orang yang COVID-19. Ya ini masih masih apa ya, hilang-hilang timbul. Kalau memang udah plasma untuk apa ya, mungkin, setiap orang yang sembuh itu diambil. Ya tapi kan nggak mudah ya kan, plasma itu kan golongan darahnya kan perlu juga ya kan, jadi banyak faktor juga ya kan, resusnya kalau macam-macam ya. Jadi, kita tunggu ajalah mana yang terbaik ya, mudah-mudahan, apakah plasma atau ada obat antivirus ini, vaksin ini juga vaksin, di Indonesia Bio Farma akan melalui oral, karena kan katanya di oral ya, mulanya dari, apa itu, apa namanya, penyebaran apa, singgahnya ya, COVID-19 mungkin dari oral ya. Apakah dari oral lebih paten, apakah dari, secara
apa Putan, Kutan, IM atau apa pertengahan, mudahan ya itu aja ya. Yang penting kalian sabar-sabar aja ya. Mudah-mudahan kemarin juga saya bilang bahwa forum dekan AIPKI dan AIPKSI. Ternyata satu berhasil. Waktu itu adalah tentang intensif ya, intensif itu ya. Saya bilang kenapa mesti ditunggu intensif? Gunakan aja lah orang ini untuk untuk terjun sebagai dokter untuk menangani COVID ini, dan ini udah dihitung. Itu saya rasa muncul bahwa 6 bulan aja ya kan, 6 bulan aja dari 1 tahun, udah tuh selesai. Nah kebetulan yang ini kemarin, ngapain diujian UKBPD lagi saya bilang ya kan, saya bilang yang udah selesai ini, udah ambil nilainya dari yang Poskap ini sama ternyata yang diapakan kemarin hanya OSKI ya, CBT-nya tetap. Jadi saya rasa itu aja. Masalah plasma kita tunggu aja, karena apalagi kalian nanti adik-adik ini ya sebenarnya ada juga dosen-dosen yang bilang harusnya Poskap aja, karena ini kan masalah baru ya, masalah baru. Jadi harus adik-adik ini periode ini adalah mengerti bahwa bagaimana perjalanan penyakit itu ya, tapi kan kadang-kadang APD-nya ya kan, apalagi masalah biaya ya. Saya rasa itu aja. Oke, baik dokter. Ada satu lagi dokter Boleh, pertanyaan nggak apa-apa. dari FK Wisu nih dok. Oh, nggak, biasanya kayak gini, kalau misalnya nggak tatap muka ini lebih banyak nanya harusnya ya kan, daripada biasa tatap muka di kelas ya kan. Silakan, siapa itu Wisu? Dari FK Wisu namanya Muhammad Fahri dokter. Oh, siapa Kemarin itu? jadi gubernur Itu ya. Oh iya, oh, hebat itu dia itu. Mau Poskap itu nunggu-nunggu itu udah nggak sabar lagi tuh. Oke, silakan. Jadi Fahri bertanya dokter, menurut dokter apakah penting pemberian vaksin kepada masyarakat untuk menghadapi era new normal? Terima kasih dokter. Oh itu Pak, sebenarnya penting lah kalau udah seperti yang yang telah dilakukan pada vaksin untuk anak-anak bayi itu kan penting. Kalau udah ada, kalau memang ada vaksinnya ya mungkin selesai kan gitu kan. Cuma masalahnya tadi itu ya kan, nggak secepat produksi vaksin dengan jumlah pasien yang sekarang terkontak ya atau positif COVID. Maka itu tadi ada kategorinya ya kan. Jadi yang muda-muda ini ya sabarlah ya, urutan keberapa gitu ya. Kalau nengok tadi kayaknya saya urutan keberapa itu ya tadinya. Kayaknya itu sama dengan klien saya rasa ya. Baru dapat vaksin. Saya rasa itu aja. Jadi sabar ya. Vaksin itu penting, maka dibuat. Kalau nggak penting apa dibuat ya kan. Jadi jangan beredar lagi masih obat ini. Karena vaksin itu ya atau imunisasi itu digunakan utamanya pada penyakit menular ya. Nah, jadi pada penyakit menular. Kalau penyakit-penyakit yang tidak menular ya seperti BCG kan. Ini saya rasa penyakit TB kurang ini. Dulu kita kalau nggak salah urutan ketiga naik kedua. Harusnya udah bangga gitu ya, naik kedua ya. Sekarang turun lagi ketiga. Tentu karena pakai masker aja mungkin droplet yang orang TB itu jadi kurang kan. Apalagi kalau di rumah pakai masker aja semuanya kan ya. Dan pakai masker bukan 1 harian pula. Jadi atur 4 jam ya kalau udah basah ya. Saya rasa penting, kalau vaksin penting ya, kalau dapat alhamdulillah ya kan. Dan itu dia sedang ditunggu. Sehingga 2021 COVID-19-nya udah habis gitu. Oke, silakan. Baiklah. Terima kasih kepada Dr. Indra yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan materinya yang luar biasa. Sayang sekali untuk sesi tanya jawab kita sudah berakhir, tetapi jika masih ada yang ingin bertanya, tetap boleh juga untuk di kolom chat isi aja pertanyaannya. Nanti panitia akan mengumpulkan pertanyaannya dan Dr. Indra akan menjawab. Selanjutnya akan di-share di grup WhatsApp. Gitu. Ada YouTube-nya ya? Ada YouTube-nya nanti ya? Enggak? Silakan ya. Makasih.
Untuk kesimpulan materi kali ini, vaksin merupakan proses merangsang proses imun adaptif pada mikroba melalui bentuk paparan terhadap bentuk yang tidak patogen atau mikroba. Untuk saat ini masih belum ada obat khusus efektif terhadap COVID-19. Dan untuk vaksin sendiri mungkin akan tersedia dalam 18 bulan kemudian. Mungkin tahun 2021 gitu ya. Dan terdapat kelompok prioritas untuk mendapatkan vaksin menurut WHO. Yang pertama, petugas medis selaku garda terdepan untuk menghadapi COVID-19. Yang kedua, orang-orang yang rentan terinfeksi karena faktor usia dan penyakit penyerta. Dan yang terakhir, orang-orang yang tinggal di daerah yang tingkat transmisi yang tinggi seperti lapas atau rumah perawatan. Begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Indra Janis, Magister Kedokteran Tropis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada kami. Semoga dokter dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya, Rajin-rajin ya, rajin-rajin ya. Baiklah, acara selanjutnya adalah break yang akan dibawakan oleh panitia. Kepada panitia saya serahkan. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta, dan kita sering lupa bahwa telah lama kita saling menyakiti. Alangkah dengan angkuhnya, alangkah dengan benci. Kini kita harus berhati. Hati kan menyakiti, mulai mencintai. Itu satu cara mengobati. Kita akan melewati masa yang tak pasti. Hanya satu cara mencintai. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta. Di antara esok hari, tataplah matahari dan janganlah takut bersamamu. Hentikan menyakiti, mulai mencintai. Itu satu cara mengobati. Kita akan melewati masa yang tak pasti. Hanya satu cara mencintai. Jangan pernah kau menyerah. Cukup saja kau berserah. My brothers and sisters, I got you.
Terima kasih kepada panitia webinar series 6 yang telah memberikan hiburan sebelum memasuki materi kedua kita. Materi kedua kali ini juga keren banget. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita ini, kita kenalan dulu nih sama pematerinya. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Dr. Linda Syuman, Magister Kesehatan Masyarakat, tempat tanggal lahir Binjai 20 Juni 1988, jabatan sebagai lektor, alamat kantor Jalan Belangan nomor 1 Medan, alamat rumah Jalan S. Parman nomor 83A Medan. Email lindashuman@unprimdn.ac.id. Untuk riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Metodis Binjai, Sekolah Menengah Pertama Sutomo 1 Medan, Sekolah Menengah Atas Sutomo 1 Medan, Sarjana Kedokteran USU, Profesi Dokter USU, dan Magister Kesehatan Masyarakat di Stikes Helvetia Medan. Untuk riwayat pekerjaan, sebagai Direktur Direktorat Medik dan Keperawatan pada tahun 2014 sampai 2017 di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, sebagai Direktur Direktorat Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di tahun 2017 sampai 2018 di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Biomedis pada tahun 2017 sampai 2018 di Fakultas Kedokteran Unpri, sebagai Wakil Dekan 1 pada tahun 2018 di Fakultas Kedokteran Unpri, dan saat ini sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Unpri. Untuk pengalaman publikasi ilmiah 5 tahun terakhir, teman-teman bisa melihat share screen. Lalu untuk aktivitas lainnya, sebagai Ketua Bidang Ilmiah di Perhimpunan Dokter Anti Penuaan Wellness Estetik dan Regeneratif Indonesia atau Perdaweri dari 2018 sampai dengan sekarang, dan sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Konsolidasi Anggota di SUZI International Medical Association Medan di tahun 2019 sampai dengan sekarang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kedua dengan tema adaptasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam kebijakan stay at home yang akan dibawakan oleh Dr. Linda Syuman, Magister Kesehatan Masyarakat. Kepada Dr. Linda, kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang sudah diberikan dari ISMKI kepada saya ya. Untuk hari ini dapat sedikit sharing tentang adaptasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam stay at home, di rumah saja, di mana sekarang tahu pandemi COVID-19, awalnya kita semua memang semua stay at home, tapi sekarang kita terutama di Kota Medan semua sudah balik ke era new normal sejak Juni kemarin, sudah mulai jalan. Jadi mungkin saya karena melihat waktu juga sudah sore, saya akan langsung mulai saja. Untuk slide-nya, next, saya dibantu. Oke, ini hanya mengulang saja, yakni tentang virus corona, di mana coronavirus ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang bersifat zoonosis, di mana ditularkan dari hewan ke manusia. COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet, seperti yang kita ketahui. Manusia itu 5-6 hari, rata-rata ya, dan masa inkubasi terpanjang yang ditemukan itu adalah 14 hari. Tanda dan gejala umum yang biasa ditemukan itu seperti adanya demam, batuk, dan sesak nafas, dan pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Nah, ini sedikit kita lihat di slide, bahwasanya waspada virus corona
Dan kita bisa lihat penularan dari manusia ke manusia itu melalui cairan droplet yang disebarkan melalui batuk, bersin, ataupun berjabat tangan. Kemudian virus ditularkan jika kita ada menyentuh cairan orang yang terinfeksi dan kita menyentuh di area mata, hidung, atau mulut. Seperti ketahui di daerah tersebut adalah mukosa-mukosa. Dan gejala-gejala yang akan muncul itu bisa berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, ataupun sesak napas. Next. Nah, ini kasus yang saya update pada tanggal 23 Juni, di mana daily new case kita, ini bisa kita lihat bahwasanya sampai sekarang di seluruh dunia, kasus ini masih tetap meningkat, sampai data yang hari ini saya lihat kasus terinfeksi itu sudah ada sekitar 9 juta lebih di dunia. Next. Jadi fokus upaya pencegahan COVID-19 ini adalah karena vaksinnya sampai sekarang belum ditemukan, maka salah satu cara kita adalah hanya bisa memutus mata rantai penyebarannya. Dan cara efektif yang dianjurkan saat ini, yang pertama itu adalah social distancing, yang sekarang sudah diganti oleh WHO menjadi physical distancing, kemudian isolasi mandiri, dan PHBS. Dalam masa ini, menghindari keramaian adalah upaya preventif yang paling efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Next. Di mana dari pemerintah melakukan gerakan kampanye, yaitu untuk stay at home, di rumah saja. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mulai bekerja, belajar, dan beribadah di rumah karena adanya pandemi ini. Sehingga penyebaran dari virus ini bisa diminimalisir, sehingga korban yang terjangkit pun bisa berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, ini ada sedikit reflect dari Kemenkes. Jika di rumah saja, jika merasa kurang sehat, maka kita diminta untuk melapor. Nah, kriteria seseorang kurang sehat itu yaitu ada tanda-tanda demam, ada gangguan pernafasan, ataupun ada batuk atau sakit tenggorokan dan sesak napas. Next. Berikut ada saya sedikit share, yakni dari jurnal yang ini artikel penelitian yang dilakukan oleh Guihua Wek ya, yang di Texas Dallas, di mana hasil dari efektivitas dari stay at home. Hal ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya stay at home, jumlah kasus yang terjadi itu memang akan lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak melakukan stay at home. Next. Dan ini ada penelitian dari James dan kawan-kawan dari University of California di San Diego, di mana dengan adanya stay at home, hal ini mampu menurunkan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dari 390.000 dan fatality rate ya dari 41.000 dalam 3 minggu pertama penerapan kebijakan. Next. Nah, yang paling penting kita laksanakan sekarang adalah PHBS, di mana ini bisa kita laksanakan. PHBS ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggota mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tujuan utama dari gerakan PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi setiap individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari secara bersih dan sehat. Menerapkan PHBS di rumah tangga tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Dan ini merupakan salah satu kampanye dari Kementerian Kesehatan. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan di rumah? Jika ada anggota keluarga kita yang sakit, maka kita wajib menggunakan masker. Kemudian, upayakan ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lain dan jaga jarak sesama anggota keluarga itu dengan minimal 1 meter. Ingat, yang bisa kita lakukan yakni mengkonsumsi makanan bergizi dan melakukan istirahat yang cukup. Hindari pemakaian bersama alat makan, serta cuci semua alat makan dengan air dan sabun. Jangan lupa jaga kebersihan rumah dan selalu menggunakan cairan desinfektan,
tetap stay di dalam rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakanlah masker. Nah, ini seperti tadi yang sudah disampaikan dari Dr. Indra, bahwasannya zaman sekarang seminimal mungkin lah kita bisa keluar dari rumah kalau bisa, kalau memang tidak diperlukan. Seperti kalau sekarang sudah ada online ya, semua sudah bisa di Grab, di Gojek, baik itu food ataupun Mart, semua bisa ya. Kemudian sebisa mungkin kalau misalnya harus keluar rumah, kita harus melakukan sesuai dengan protokol COVID-19 sekarang, di mana minimal kita sudah harus memakai masker, kemudian membawa cairan sanitizer, ya hand sanitizer, ataupun cuci tangan regularly setelah kita memegang segala sesuatu yang ada di luar. Next. Berikut ada himbauan pemakaian masker dari Kemenkes, di mana pemakaian masker ini saat ini diwajibkan bagi semua orang, baik orang sehat maupun orang sakit. Di mana kalau orang sehat bisa menggunakan masker kain ya sekarang peraturan pemerintah, sedangkan kalau orang sakit apabila dijumpai dengan gangguan pernafasan sudah seperti batuk atau bersin atau flu sudah diwajibkan memakai masker medis. Bagi orang memiliki gejala infeksi pernafasan seperti batuk atau bersin, dicurigai infeksi COVID dengan gejala ringan, maka mereka langsung dihimbau untuk memakai masker bedah. Berikut cara pemakaian masker yang benar. Saya rasa ini sudah banyak dikampanyekan ya di mana-mana, di mana bagian yang berwarna itu harus di depan, kemudian ditekuk di daerah hidung. Pada saat melepas, kita harus melepas dari samping, daerah telinga. Baru kita harus membuang di tempat tong sampah infeksius, dan kita setelah membuka masker, kita harus mencuci tangan kembali. Next. Ini sedikit campaign dari Universitas Prima, di mana kita memberikan kampanye bagaimana etika batuk yang baik ya di lingkungan kampus. Next. Nah, mengenai perihal cuci tangan, saya rasa sekarang sudah menjadi suatu habit, seperti kata Dr. Indra tadi, bahwasanya sekarang habit kita jadinya sedikit-sedikit, sebentar-sebentar cuci tangan. Nah, cuci tangan ini merupakan tindakan yang paling penting, di mana dari WHO sendiri juga menganjurkan cuci tangan ya, salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, next. Cuci tangan. Next, boleh dibantu? Nah, biasakan kita cuci tangan itu pakai sabun dan air mengalir. Jadi mungkin selama ini ada juga dari kita yang cuci tangan hanya cuci tangan air saja, tidak ada menggunakan sabun. Jadi mulai sekarang saya rasa sudah berubah ya, sudah beradaptasi dengan sesuatu adaptasi kehidupan sehat yang baru, di mana kita semua harus cuci tangan dengan sabun karena kuman penyakit sangat kita tidak bisa melihat ya adanya kuman penyakit di tangan kita. Nah, sabun ini dapat membersihkan kotoran dan dia akan melepaskan si kuman-kuman itu dari tangan kita. Jika kita tidak menggunakan sabun, maka kuman-kuman tersebut sebenarnya dia tidak akan mati. Oke, next. Jadi yang direkomendasikan itu adalah cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan, yaitu dilaksanakan selama 60 detik. Jika menggunakan hand sanitizer itu 20 detik. Nah, 5 waktu penting kita melakukan cuci tangan pakai sabun ini, yaitu sebelum makan, setelah kita buang air besar, kemudian sebelum menjamah makanan, sebelum melakukan menyusui, dan setelah beraktivitas. Next. Nah, karena adanya kebiasaan cuci tangan ini, sekarang masalah yang sering terjadi itu adalah dermatitis. Di mana penelitian terbaru ini menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan yang terlalu sering dapat menyebabkan dermatitis, sehingga dapat dicegah, yakni dengan cara setelah mencuci tangan, disarankan untuk membilas tangan dan menggunakan manuver yang lembut dan tanpa menyebabkan iritasi fisik pada kulit. Nah, zaman sekarang mungkin banyak ya, sudah di dalam tas sudah pasti ada hand sanitizer, semua pasti dengan alcohol base ya, ada yang 70%, 80, atau yang lebih tinggi lagi. Hal ini sebenarnya harus sangat diperhatikan karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit.
Sehingga bisa kita lakukan pencegahan, yakni dengan melembabkan kulit setelahnya, kita bisa memberikan krim pelembab setelah kita selesai menggunakan hand sanitizer. Next. Kemudian rekomendasi dari WHO yakni jangan lupa kita melakukan physical exercise, di mana untuk orang dewasa 30 menit sehari dan untuk anak-anak diharapkan bisa aktif ya, itu 1 jam dalam sehari. Next. Nah, beberapa tips ya untuk stay at home, activity yang bisa kita lakukan ya untuk tetap aktif, di mana di dalam rumah kita bisa naik turun tangga bagi yang masih muda. Kemudian jangan lupa untuk melakukan exercise, stretching, di mana di rumah mungkin semua hanya tertuju pada gadget atau hanya menonton drama Korea atau main games atau apapun. Jadi jangan lupa melakukan stretching. Kemudian bisa melakukan dansa ya untuk beberapa menit supaya seluruh tubuh ini bergerak. Kemudian banyak ide-ide yang bisa dilakukan atau activity-activity di rumah, kreativitas yang bisa kita lihat dari sumber-sumber di online. Next. Kemudian jangan lupa untuk supaya tetap sehat, kita harus stay hydrated, di mana kita harus tetap menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita, yakni disarankan itu sekitar 8 gelas, ya, atau total 2 liter per hari. Selain dari minuman, sebenarnya makanan yang kita makan juga memberikan asupan cairan itu sekitar 20%. Nah, cairan dari makanan terutama diperoleh dari buah dan sayur, sehingga sebenarnya diharapkan dengan adanya kita mengkonsumsi makanan, cairan ini sudah terisi sebesar 20%. Jadi kita masih perlu menambah sekitar 80% asupan minuman untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi. Next. Berikut adalah kampanye dari Kemenkes lagi, yakni ikuti 10 pedoman gizi seimbang, serta jangan lupa mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan imunitas dari tubuh. Nah, 10 pedoman gizi seimbang ini, yakni biasakan mengkonsumsi makanan itu yang bervariatif, kemudian batasi konsumsi pangan yang manis, asin, dan berlemak. Disarankan untuk lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan yang ideal. Mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. Dan melakukan biasakan sarapan pagi. Biasakan untuk minum air putih yang cukup, yakni 2 liter per hari. Banyak makan buah dan sayur, biasakan membaca label pada kemasan pangan, serta kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Next. Ini sebenarnya ada linknya ya, bahwasanya video ini ada video tips mengatasi kejenuhan dan rasa cemas di saat wabah COVID-19 dari Presiden Jokowi. Ini sudah di-launching awal-awal pada saat kita semua diminta untuk stay at home, di mana zaman sekarang pada saat itu semua kegiatan ya, bekerja, sekolah, kemudian seluruh aktivitas yang ada di luar rumah semua di-stop, apalagi di daerah ibu kota mereka melaksanakan PSBB. Nah, jadi dengan adanya video ini diharapkan bisa membantu masyarakat itu mengerti bahwasanya apa yang dinamakan itu harus kita stay at home untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus ini. Next. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya bagi adik-adik yang ikut pada acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Wah, keren banget ya. Berarti memang sebenarnya banyak banget ide-ide untuk kita bisa tetap produktif. Salah satunya mengikuti webinar ini ya dok ya. Ya, betul. Banyak webinar yang dilaksanakan selama ada ini kan pandemi. Sudah beberapa minggu ini dok. Baiklah. Oke, terima kasih Dokter Linda yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Seperti sebelumnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 15 menit untuk partisipan yang ingin bertanya, harap mengisi kolom chat.
Baiklah, ini udah ada pertanyaan langsung dok masuk dari Muhammad Farhan dari FK USU. Selamat siang dokter, mohon maaf sebelumnya dokter. Nama saya Muhammad Farhan Natama dari FK USU. Izin bertanya, bagaimana teknik membilas dengan manuver yang lembut setelah selesai mencuci tangan dengan 6 langkah untuk pencegahan dermatitis? Dan untuk krim pelembab, saat ini krim pelembab jenis apa yang aman digunakan untuk mencegah dermatitis dari disinfektan atau hand sanitizer alkohol? Terima kasih dokter. Ya, jadi saya akan mencoba jawab dulu. Untuk yang pertama, tadi pertanyaannya, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf sebentar tadi ada gangguan hari Minggu. Jadi ini untuk manuver lembut untuk mencuci tangan, proses membilas itu sebenarnya adalah proses mencuci tangan seperti biasa. Ya, ini 6 langkah cuci tangan yang sudah di campaign ya dari awal itu oleh WHO dari dulu dan sudah kita anut. Sebenarnya manuver lembut ya kita mencucinya karena terlalu sering. Jadinya kan kadang-kadang kita bisa gerem ya, cepet-cepet mau cepet, jadi kasar. Jadi lembut itu sebenarnya tidak ada takarannya, bagaimana selembutnya. Kita hanya melakukannya sesuai dengan perasaan kita lah, bagaimana lembutnya. Kemudian kalau untuk jenis krim, pada dasarnya semua krim pelembab itu boleh dipakai karena kandungan di dalam krim pelembab itu yang kita mau kan ada moisturizer-nya. Baik itu yang water base ataupun itu yang oil base, semua bisa dipakai. Jadi tidak ada tertentu harus jenis ini, merek ini atau apa, tidak ada. Semua bisa. Oke. Bagaimana Farhan, apakah sudah puas dengan jawaban dari Dr. Linda? Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dok dari Agung dari staf MEP. Maaf sebelumnya, izin bertanya dokter, seperti yang kita ketahui di masa pandemi ini khususnya pelajar dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara online dan tidak dapat terhindar dari menatap monitor dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, bagaimana dokter untuk kemudian menyikapi hal ini agar pelajar ataupun mahasiswa terhindar dari computer vision syndrome? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang mau tidak mau, semua kegiatan aktivitas kita, baik itu bekerja ataupun belajar, semua karena adanya stay at home, kita lebih banyak menggunakan komputer ya, ataupun iPad untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, bagaimana caranya bisa kita terhindar dari computer vision syndrome? Kalau sekarang sebenarnya kan kita jangan lupa setiap kita melakukan kegiatan dalam waktu yang lama, kita selalu diminta untuk melakukan break, selalu ada break ya, supaya kita tetap bisa terlepas dari kondisi yang monoton tersebut. Sekarang juga banyak ya, ini out of the topic, di mana banyak dijual sekarang setahu saya kok kacamata anti Blu-ray, di mana kan kalau dari laptop ataupun dari handphone gadget itu kan semua memberikan cahaya-cahaya Blu-ray sehingga bisa mungkin kalau hendak mengurangi terjadinya computer vision syndrome ataupun gangguan-gangguan mata setelah penggunaan gadget yang lama, mungkin bisa memakai kacamata yang mengandung punya kemampuan untuk menghambat Blu-ray. Oke, jadi bisa dengan kacamata ya dok, salah satunya. Jadi out of topic lah ya. Karena saya tahu itu ada dan itu bisa mungkin membantu. Yang paling bagus ya setiap kita melakukan aktivitas di depan komputer, setiap 1-2 jam memang kita harusnya melakukan break. Kita bisa stretching, kita kan menggantikan pandangan kita yang dari komputer ke hal-hal lain di sekitar kita.
Kalau yang kayak yang senam-senam mata itu kan ada dok yang stretching ya untuk Iya. mata ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada nggak ya? Belum ada nih. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau bertanya boleh langsung aja di kolom chat. Masih ada waktunya sekitar 10 menit lagi. Ditunggu. Ini ada pertanyaan dokter dari Tiara dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Maaf dok, izin bertanya untuk rekomendasi pelembab, apakah ada kandungan tertentu nggak ya dok untuk pelembabnya yang sangat dianjurkan untuk digunakan? Semisal kayak skincare yang mengandung niacinamide seperti itu. Terima kasih dok. Jadi, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Tidak ada satu kandungan terkhusus ya yang wajib harus ada dalam pelembab, di mana saya bilang sebenarnya yang kita mau ambil adalah effect dari moisturizernya, baik itu oil base ataupun water base boleh. Dan untuk niacinamide itu setahu saya dia adalah agent untuk mencerahkan. Jadi sebenarnya ya tidak usah mengandung niacinamide karena kita pakai kan lebih ke tangan bukan ke kulit wajah. Oke, jadi nggak ada niacinamide-nya pun nggak apa-apa gitu ya dok. Ada lagi dok pertanyaan dari Vini, mahasiswi FK USU. Izin bertanya dokter, saya ingin menanyakan mengenai jamu tradisional atau ramuan herbal atau yang biasa disebut empon-empon. Apakah efektif untuk meningkatkan imunitas? Apakah ada efek samping dan berapa dosis yang dianjurkan secara medis? Terima kasih dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Vini. Tapi kalau boleh saya tahu, mohon maaf sekali, empon-empon saya tidak pernah mendengar. Apakah ada nama nama lain dari zat tersebut? Gitu. Bagaimana ini? Mungkin bisa Apakah ada yang lain selain empon-empon? Oh, empon-empon itu dok biasanya untuk istilah aja sih yang digunakan untuk tanaman-tanaman. Biasanya untuk asam lambung gitu-gitu sih dok nih yang dilihat. Pada dasarnya Pokoknya dia kayak jamu gitu dok. Kak, mungkin gini, saya akan menjawab pada dasarnya jamu-jamu itu kan semua adalah tanaman herbal. Nah, kenapa zaman sekarang sangat in tentang herbal-herbal ini dan obat tradisional kita bilangnya. Nah, herbal-herbal ini pada dasarnya semua mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bisa dicek itu apakah kandungan nanti biasanya dicek itu kandungan antioksidannya, ada beberapa antioksidan yang masing-masing tanaman tersebut akan berbeda kandungannya. Kemudian sekarang sangat tren karena adanya karena peningkatan ada tingginya antioksidan yang ada di dalam jamuan tanaman-tanaman herbal ini memang akan dapat menurunkan radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh yang pada akhirnya memang akan meningkatkan imunitas kita. Namun seberapa besar kemampuan dari tanaman herbal tersebut untuk meningkatkan immunity itu kita harus banyak baca dari jurnal-jurnal yang sudah ada di publish sebelumnya. Jadi kalau kaitannya itu ya lingkarannya itu jadinya di antioksidan, menurunkan stres oksidatif yang ada terjadi di dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan immunity. Jadi mungkin nanti untuk tanaman herbal apapun bisa kita cek saja di Google,
begitu banyak penelitian mengenai hal ini, sehingga kita bisa tahu apakah memang tanaman herbal tersebut benar-benar berefektif atau tidak. Dan untuk dosis yang dianjurkan, beberapa penelitian, beberapa tanaman herbal sudah ada yang diteliti sampai memang yang bisa dipakai, dimakan, dikonsumsi. Tapi masih banyak juga tanaman herbal yang penelitiannya belum sampai tahap konsumsi. Jadi nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk jenis tanaman apakah yang memang ini tanyakan ini sudah dilakukan penelitian sampai mana, apakah memang sudah bisa dimakan atau tidak. Nah, itu semua sudah ada di penelitian publikasi-publikasi yang ada. Jadi saya mungkin hanya bisa menjelaskan dalam segi hal dari hubungan dari tanaman herbal ke peningkatan imuniti, karena itu ada kandungan antioksidannya. Oke, dokter. Gimana, Vini? Apakah sudah pas jawabannya? Untuk selanjutnya ada lagi nih, Dok, dari... Oke, sudah pas kata Vini, Dok. Selanjutnya ada dari Vega, mahasiswi FK USU. Siang, dokter, izin bertanya, untuk exercise kategori berat, apakah harus menggunakan masker juga, Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Vega atas pertanyaannya. Jurnal terbaru ya yang kita baca bahwasanya pada saat exercise itu malahan tidak dianjurkan lagi untuk memakai masker karena hal tersebut akan menghambat proses pergantian oksigen ya dari proses pernafasan kita, di mana CO2 yang harusnya keluar kita hirup kembali pada saat kita menggunakan masker. Jadi diusahakan jika kita melakukan olahraga di luar rumah, jaga jarak. Itu yang dianjurkan sekarang. Oke, berarti udah tidak dianjurkan lagi untuk memakai masker ya, Vega. Selanjutnya, Dok, dari Putri Mahira, ICT. Perkenalkan, saya Putri dari FK Unsri, dokter. Izin bertanya bagaimana mengedukasi anak kecil untuk tetap melaksanakan PHBS di rumah, karena kadang suka seenaknya nih, Dok, kalau anak kecil kan. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Putri untuk pertanyaannya. Memang kalau untuk anak-anak ini agak susah ya kita lakukan. Kita berharap mereka melakukan apa yang seperti kita inginkan. Karena anak-anak punya kemampuan untuk menangkap apa yang kita sampaikan itu berbeda-beda di setiap tingkatan usianya. Jadi bagaimana kita sebagai yang mengedukasi ini bisa mengajarkan dengan benar apa yang ingin kita ajarkan. Contohnya kepada anak saya misalnya ya, contoh kebetulan anak saya masih usia 3 tahun. Dari sejak adanya coronavirus ini saya sudah selalu menyampaikan setiap hari bahwasanya sekarang itu ada virus corona loh. Virus corona ini bisa buat begini loh. Jadi kita dikasih anak-anak ini dikasih tahu apa sih yang sedang terjadi sekarang. Dan apa sih efek dari kalau terkena virus tersebut. Nah, apabila kita sudah kasih tahu efeknya, kita bisa masukkan edukasi bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi efek tersebut. Mudah-mudahan si anak tersebut akan mengerti. Jadinya PHBS terutama di si anak-anak ini mereka harus jadinya setiap mereka menyentuh sesuatu dari luar ataupun sesuatu yang ada di intinya di luar rumah lah, karena di rumah kita desinfektan semua, misalnya menyentuh sesuatu di luar rumah, mau nggak mau kita harus selalu menyemprot sanitizer, kalau nggak cuci tangan. Nah, terus jadi kita memang harus selalu mengajarkan edukasi anak-anak kita untuk yang anak-anak muda ya untuk melakukan hal-hal tersebut secara benar. Dan kenapa mereka harus melakukannya? Mereka harus dikasih tahu dulu apa efeknya jika mereka tidak melakukannya. Serta kita ajarkan untuk tidak menyentuh wajah, terutama di area mulut, hidung, dan mata, karena itu kan sumber untuk masuknya infection. Mungkin itu saja ya bisa saya sampaikan untuk Mbak Putrinya. Iya, anak kecil juga suka meniru perilaku apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita buat melakukan PHBS selalu, dia bisa mengikutinya juga. Ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Muhammad Farhan. Mungkin ini bakal menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita. Selanjutnya teman-teman tetap bisa mengisi pertanyaan di kolom chat
nanti bakal direkap sama panitia. Pertanyaannya, selamat siang dokter, nama saya Muhammad Farhana Tama dari FK USU, izin bertanya. Sebelumnya saya pernah mendengar dari beberapa orang dari kalangan medis di sekitar saya bahwa jika di luar rumah kita memang dianjurkan untuk menggunakan masker. Namun apabila saat masuk ke dalam kendaraan tertutup seperti mobil atau sejenisnya, kita diwajibkan untuk melepas masker. Bagaimana tanggapan dokter menurut hal ini, Dok? Jika pertanyaan ini benar, apa dasar teori dari pernyataan ini? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Muhammad Farhan atas pertanyaannya. Sebenarnya di luar kenapa di luar itu kita harus menggunakan masker, sedangkan di dalam mobil itu tidak. Nah, kalau yang karena setahu saya ya, dari artikel-artikel saya baca memang masih banyak pro dan kontra. Namun yang terakhir yang saya baca memang bahwasanya sekarang kan dikatakan penyebarannya itu sudah bisa di udara. Jadi ini artikel-artikel ini masih banyak pro kontra. Ada yang menyatakan tidak hanya melalui droplet, ada yang menyatakan bahwa virus itu bisa bertahan hidup di udara dalam waktu berapa lama. Apapun itu sebenarnya, kenapa kita memakai masker? Salah satu tujuannya kalau dari saya ya karena kita itu mencegah kita menyentuh mulut, hidung, dan mata kita sendiri. Kenapa semua orang dianjurkan juga untuk sekarang memakai kacamata? Jadi sebisa mungkin kita kadang sebagai manusia kita punya refleks hendak akan menyentuh mata, hidung ataupun mulut ya jika kita merasa ada sesuatu yang nggak nyaman di daerah tersebut. Dengan memakai masker sebenarnya kita mencegah untuk diri kita sendiri. Setidaknya tangan kita pada saat kita nggak sadar refleks hendak menyentuh hal tersebut semua sedang tertutup. Nah untuk pernyataan bahwasanya di dalam mobil itu wajib dibuka, apakah ini mengarah ke karena sirkulasi udara atau gimana? Jujur ya saya juga belum ada membaca artikel sampai di sini. Namun secara logika saya, jika kita sendiri ya mungkin bolehlah kita di area tertutup kita buka. Tapi kalau kita juga keluar dengan orang lain di dalam mobil, ya sama saja. Konsep dasarnya kita zaman sekarang di COVID ini saya takut akan diri Anda juga takut akan diri saya sebenarnya. Jadi sebisa mungkin kita sama-sama ya memakai masker dimanapun. Sampai memang kita sudah selesai melakukan aktivitas di rumah sendiri, setelah cuci tangan, baru kita setelah buka kita cuci tangan, baru kita lebih aman. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Tapi sayang sekali nih sesi tanya jawab sudah berakhir, tetapi jika masih ada yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh tetap dikirimkan saja di kolom chat. Nanti panitia akan merekapnya, mengumpulkan pertanyaannya, dan Dr. Linda akan menjawabnya. Selanjutnya akan di-share di grup WhatsApp. Kesimpulan materi kali ini, melalui gerakan di rumah aja, penyebaran virus corona bisa diminimalisir, sehingga korban yang terjangkit pun bisa berkurang atau bahkan tidak ada. Untuk itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Untuk kegiatan yang harus dilakukan di rumah antara lain menggunakan masker jika ada anggota keluarga yang sakit, jaga jarak minimal 1 meter, konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup, hindari pemakaian bersama alat makan, jaga kebersihan rumah dan gunakan cairan disinfektan, tetap di rumah aja dan tetap produktif. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker, serta hindari kerumunan atau keramaian. Tetapi, walaupun tetap di rumah aja, kita juga harus tetap melakukan aktivitas fisik sesuai anjuran WHO, minimal 30 menit per hari, atau untuk anak-anak 1 jam per hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Linda yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada kami. Semoga dokter dan sekeluarga selalu diberi kesehatan. Dengan berakhirnya materi kedua, maka berakhirlah kegiatan webinar series 6 ISMKI Wilayah 1 bersama IPKI Wilayah 1. Saya Puput Aufia, selaku moderator, pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya serahkan kepada MC, Sia, and stay safe. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Puput sebagai moderator kita pada siang hari ini. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab materi kedua tadi, maka berakhir pula lah webinar series ke-6 kita pada hari ini. Saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia dan pengurus ISMKI Wilayah 1 juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter-dokter pemateri yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih juga kepada para partisipan yang telah hadir pada webinar hari ini. Saya Ahmad Aziz, pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.